jalan kaget. Tolong dirasakan. Getar-getar itu tolong dirasakan. Pada saat itu nanti rasakan. Ada sesuatu yang Anda rasakan tidak pernah dirasakan selama ini. Beda dengan S1, beda dengan lain-lainnya. Tapi ketika naik lagi jenjangnya, Anda rasakan itu suasana itu. Nikmat yang begitu-begitu dinikmati. Sama dengan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang butuh, walaupun itu hanya Rp1.000, tapi orang itu sangat butuh. Rasakan kenikmatan itu, rasakan kenikmatan berbagi. Sama dengan saat kita merasakan perjuangan saya sudah saya lalui dan sebentar lagi saya akan di wisuda. Tolong dinikmati, jangan sekarang. Iya, tidak apa-apa. Kalau itu bapak, ibu tidak merasakan apa-apa. Dan ada sesuatu. Tapi coba ini rasakan. Merenung sambil jalan, sambil bersama di atas. Aduh, indahnya seperti kita menang. Percaya saja. Beda juga rasanya ketika kita selesai di ujian, keluar, pada saat itu, dan juga hati-hati mengontrol diri. Ketika kita keluar, ya, nyatakan dulu, hati-hati kontrol diri, ya. Tapi coba rasakan. Ada sesuatu yang begitu nikmatnya, yang tidak akan Bapak temukan sepanjang hidup Anda. Karena ini kan momen-momen tertentu. Tapi coba deh makan ini. Hidup udah. Terus ingat keluarga dulu. Udah. Luar biasa. Bapak Ibu, perjalanan ibu bapak panjang sekali ke depan, masih panjang, ya. Terus bagaimana cara mengisi yang panjang ini? Bagaimana cara mengisi yang panjang ini? Tiada jalan lain. Bapak Ibu, kalau selama ini kita hanya sekedarnya aja dengan hubungan dengan Tuhan, ya, Senin Kemis, sholatnya, banyak bolongnya, ya. Mulai sekarang ketika kita sembuh, ya kita kembali ke kebenaran kita yang sebenarnya. Kita berserah diri. Ya, rasakan kenikmatan itu ketika kita berkomunikasi sama Allah, sama Tuhan. Bapak Ibu, orang lama tahu sekali saya, bagaimana gampang ini saya jadikan macam-macam. Tapi proses berpikir kreatif saya luar biasa. Adik-adik saya yang rame dan kegiatan mahasiswa jadi kami profesor, dokter. Setelah Muhammad ini luar biasa. Ketika kita ini kita Pak Matuda dan di sini dengan tongkatnya. Ketika kita dilihat latihan, tiba-tiba dia datang, muslim. Ya, kenapa? Saya tidak mau tahu. Malam ini saya melihat kalian pentas di sini. Kalian, naskahnya dari mana? Bingung kita. San, panggilan dia. Dokter Hasan, siapa? Kita minta semua. Ayo kamu jangan takut. Dua apa yang terjadi? Pak Prokurat nggak sadar berdiri duduk karena luar biasa senangnya bahwa ternyata mahasiswanya ada proses kreativitas seperti itu. Ada proses kreativitas. Nah, kita yang saya lihat yang kita banyak dari pengajar yang U.S. 2. Nah, ibu-ibu dan bapak banyak sekali yang mau saya bicarakan sebenarnya di sini karena begini saya dipanggil Dinas Sosial, saya kerjasama untuk memberikan pencerahan dalam hal budaya kerja dan motivasi bagi para guru siswa dari setiap tim kita sampaikan. Dan apa yang terjadi setelah pelatihan itu biasanya mereka kelompok-kelompok gabung terus mendampingkan sudah penasaran pelatihan pertama. Ini kan saya tidak berstruktur nih, Prof. Minta maaf nih. Kenapa yang ada dalam benak itu saja yang masuk. Tapi kalau tidak menarik langsung katakan, oh tidak menarik turun lagi, tidak ada salah. Nah, kalau pengajar, clue-nya satu, ya. Apakah itu? Saya disuka mungkin tak. Itu saja. Kalau kita disuka murid, pelajaran apa saja yang kau kasih, pasti masuk. Pasti diterima. Yang jadi persoalan adalah kenikmatan ketika kita dikatakan angker, sombong, susah kasih nilai dan seterusnya. Itu kenikmatan. Masa sih masih begitu hari seperti ini dan begini, kita masih seperti itu? Lewat. Mau nggak besok ketika kita mulai datang ke sekolah
kepada murid-murid kita, loh, itu berubahnya. Kok bisa seminggu sama saya? Kamu terlambat, nak. Nanti ke rumah sebentar ya. Sekali-sekali panggilan. Apa yang terjadi? Kalau lebih ya, disuruh apa saja? Biasanya. Itu tuh. Ya. Tetapi anak itu perlu bimbingan, tapi kita tambah teror dia, kalau tidak jadi. Kasihan. Kasihan kita punya keluarga, kita punya anak. Pada saat itu juga dia karma. Nah, kita yang kebetulan bukan di pendidik juga sama saja. Ada hal yang saya ingatkan bahwa mari menjaga integritas. 28 tahun saya di Bank Indonesia, Bapak Ibu setiap hari setelah memimpin beberapa kantor, setiap hari saya turun ke Hasanah Bank Indonesia yang luasnya 2 kali lipat ini, semua kan, Sinai, terus digarap oleh kasir, sore juga begitu, kasih turun, ya, tidak pernah terlintas dalam benak saya, yang saya, tapi saya bukan kasir masalahnya, ya, kalau kasir kan mungkin lain pikirannya toh, karena menghadapi duit, saya ambil 1 lembar dari sekian bank, sampai saya ambil 1 lembar, belum tentu diketahui kan, ya, oleh pimpinan, oleh siapa, tapi akan ada yang tahu kan, ya, itu dulu konsep kita, ya. Setelah itu semua terjadi 28 tahun saya, kemudian 23 tahun diantaranya sebagai pemeriksa bank. Bapak, masa krisis sebelum krisis itu pemeriksa bank itu dituduh macam-macam luar biasa. Dan memang betul, tapi saya ucapkan masa itu luar biasa sekali. Ya, kalau kita jaga perempuan jadi, kalau pemeriksa bank swasta di Jakarta jadi, kalau kita senang duit jadi, ya. Tetapi ya, sampai detik ini yang saya tidak tahu dalam hidup saya adalah, pertama, sejak lahir sampai detik ini saya tidak pernah berkelamin mulus kepada saya, adik saya Nasir alumni itu, saya tahu tidak pernah berkelamin. Yang kedua, sampai detik ini saya tidak pernah kenal yang namanya minuman keras, tidak pernah tahu. Ada saksi banyak sekali, termasuk Pak Sulaiman tahu sekali. Yang ketiga, saya tidak pernah main perempuan kalau pacaran dia. Iya, normal. Tapi merusak orang atau gimana? Ya jangan. Nah, integritas saya terhadap diri saya yang saya jaga sampai detik ini, subhanallah, saya jadikan kesyukuran saya, kebanggaan saya, dan saya curahkan kepada semua orang bahwa tidak pernah orang menyesal karena jujur. Tidak pernah orang menyesal karena tidak nyolong. Tidak pernah orang menyesal karena tidak korupsi. Orang korupsi, ya, barangkali dia nikmati pada saat itu. Tapi mau tidak kita perhatikan turunannya kemudian? Atau dia sendiri? Tapi orang yang korupsi begini, sebenarnya kita sendiri kan yang memberikan pengakuan terhadap orang yang korupsi. Kita tahu kan,